Shalom Bapak Ibu yang terkasih, apa kabarnya? Ketemu lagi dengan saya Andreas Agloy Patasik di dalam doa pagi online. Firman Tuhan hari ini diambil dari Amsal 22 ayatnya yang ke-6. Amsal 22 ayatnya yang ke-6, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Saudara yang terkasih, mendengar kata pendidik, apa yang ada di pikiran saudara? Mungkin kita langsung berpikir bahwa pendidik adalah para guru, para dosen, guru les, dan sebagainya. Tapi apakah pendidik hanya sebatas profesi-profesi tadi? Tentu tidak, saudara. Setiap orang bisa menjadi pendidik. Menjadi pendidik mungkin tidak harus memiliki dahulu gelar sarjana atau pelatihan-pelatihan khusus. Tetapi, sebagai pendidik, kita bisa menyebarkan, mengajarkan, dan mencontohkan hal baik untuk orang lain di sekitar kita. Seperti misalnya ayah saya. Saya menjumpai sosok pendidik dalam diri ayah saya. Justru bukan hanya dalam bidang akademi yang beliau ajarkan kepada saya. Malah, didikan yang dia berikan banyak juga tentang pendidikan kehidupan dan juga rohani. Jika saudara masih mengingat renungan saya yang lalu-lalu, saya sudah pernah singgung bahwa ayah dan ibu saya mengajarkan kasih Bapa melalui tindakan-tindakan mereka setiap hari. Nah, salah satu yang dilakukan ayah saya adalah dia selalu membantu orang. Walaupun dia tahu dia tidak akan mendapatkan imbalan apa-apa. Bahkan bisa jadi dia merugi, kami merugi dari hasil membantu orang lain. Ayah saya pernah membangun sekolah bagi rakyat yang tidak mampu di pedesaan, membantu membangun gereja, memberikan pengajaran gratis mengenai entrepreneur di desa-desa dan sebagainya. Dan dia melakukan itu, melakukan pelayanan itu dengan penuh kasih. Pada suatu ketika saya ingin sekali dibelikan PlayStation oleh ayah saya. Nah, ayah saya tidak mau membelikan PlayStation kepada saya karena menurutnya saya nanti akan lupa waktu untuk belajar. Ya, namanya anak kecil, saya marah. Soalnya teman-teman saya semuanya udah beli PlayStation. Saya marah dan bilang pada ayah saya, kenapa ayah selalu menorong orang lain? Bahkan tak jarang kita harus mengeluarkan banyak hal. Padahal bisa jadi kita tidak kenal dengan orang-orang itu. Daripada sibuk-sibuk menolong orang lain, mending belikan saya PlayStation. Nah, menariknya ayah saya hanya tersenyum dan mengatakan 1-2 kalimat yang masih nyantol di pikiran saya sampai saat ini. Beliau berkata, mencari berkat buat diri atau keluarga sendiri itu gampang dan biasa, Andreas. Tapi Tuhan menginginkan kita untuk jadi saluran berkat bagi orang banyak. Nah, itu baru luar biasa. Ayah saya tidak hanya mengajarkan dengan kata-kata, tetapi dengan contoh. Dia tahu anak-anaknya pada saat itu masih kecil, mungkin belum bisa langsung melakukan seperti apa yang dia lakukan. Maka dari itu, dia juga mencontohkan dari hal-hal kecil yang bahkan sampai saat ini masih saya lakukan. Dia suka sekali membeli barang atau makanan dari pedagang-pedagang kecil yang mungkin tidak ada yang membelinya. Padahal saya tahu betul dia itu tidak butuh dan dia tidak makan makanan yang dia beli. Tapi menariknya, dia tetap membeli dan kemudian setelah dia membeli, dia memberikan barang atau makanan yang dia belikan untuk orang lain. Nah, pada saat dia melakukan itu, dia pun hanya berbicara, kasihan Re, kalau bukan kita, siapa lagi yang mau beli? Ayo kita tolong mereka. Didikan yang diberikan oleh ayah saya bertahun-tahun yang lalu mampu menjadi sebuah petuah, sebuah ajaran yang terus mengingatkan saya akan kasih. Sebuah didikan yang diberikan dengan tepat oleh orang yang tepat dan di waktu yang tepat tidak akan lekang oleh waktu, saudaraku. Nah, saudara yang terkasih, firman Tuhan hari ini pun mengajarkan kita
bahwa kita sebenarnya adalah pendidik yang harus memberikan, yang harus mencontohkan hal baik kepada orang lain di sekitar kita. Supaya apa? Supaya dicontoh dan dilakukan terus kepada orang yang lain selama hidup mereka. Saya tahu mungkin yang menonton video ini umurnya jauh di atas saya. Tapi saya tahu Bapak Ibu Saudara pernah muda dan dididik. Maka dari itu, marilah kita coba juga untuk mendidik orang lain. Bapak Ibu Saudara, hidup kita singkat. Jika kita membuahkan hal yang baik, mungkin kita tidak akan langsung mendapatkan imbalannya pada saat ini. Tapi bayangkan, jika hal baik yang kita lakukan ternyata membawa dampak yang besar bagi orang lain, dan orang lain itu juga melakukan hal baik yang sama. Bukan tidak mungkin kehidupan di masa depan akan baik adanya. Begitupun sebaliknya, jika kita membiasakan membuahkan hal-hal yang buruk, mungkin kita tidak akan langsung mendapatkan imbalannya. Tapi bayangkan, jika hal buruk itu ternyata dicontoh dan dikembangkan oleh penerus kita. Bukan tidak mungkin, kehidupan di masa depan pun akan buruk. Ingat, bisa karena biasa, dan biasakanlah jika mau bisa. Saudara, mulailah menjadi pendidik yang menyebarkan, mengajarkan, dan mencontohkan hal baik. Jadilah saksi dan alat Tuhan untuk menjadi pendidik yang menyebarkan kasih dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati. Amin.